salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Camat Kecamatan Serpong Utara, dalam hal kali ini diwakili oleh Kasih Perangkip Kecamatan Serpong Utara, Bapak Suni Payaransa SAP. Yang kami hormati Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Tangerang Selatan beserta jajaran. Yang kami hormati Kanit Bimas Polsek Serpong beserta jajaran. Yang saya hormati Kelurahan Pondok Jagung yang dalam kali ini diwakili oleh Sekretaris Kelurahan Pondok Jagung beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna, dan para peserta pembinaan ketertiban dan ketertiban umum tentang peran Linmas dalam penegakan pelanggaran perda tahun anggaran 2024 Kelurahan Pondok Jagung yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji senantiasa rasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Pol PP Dinas Tangerang Selatan Bapak Muksin, selamat pagi Pak. Yang saya hormati dari Kepolisian Ibtu Heni, selamat pagi Bu. Yang saya hormati perwakilan dari Tangerang yang ada kesibukan diwakilkan nama Sekal Pak Suhendra, dan setelah saya ada Pak Widi Kasih Pemerintahan. Tidak lupa juga saya ucapkan salam kecurahan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia. Perkenalkan, saya PPTK kegiatan ini tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, tentang peran Linmas dalam pencegahan pelanggaran penegakan perda, di mana peserta ini semuanya ada 40 dari RT, RW, tokoh masyarakat, Karang Taruna, dan Linmas. Semoga acara ini bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak tahu menjadi tahu. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita tentang perda, lingkungan, ketentraman, semuanya nanti akan dijelaskan. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Pondok Jagung kepada Bapak Suhendra Esos, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber Satpol PP Kota Tangerang Selatan, yaitu Bapak Muksin sebagai Kepala Bidang Penegakan Perda, dan yang terhormat narasumber Polsek Serpong, yaitu Ibu Ibtu Heni, dan yang terhormat Kasih Tangkip Bapak Suni Payaransa, dan yang saya hormati Bapak Widi sebagai Kasih Pemerintahan di Kelurahan Pondok Jagung serta tamu undangan RT/RW. Terima kasih kepada Bapak, Ibu RT Karang Taruna serta tokoh masyarakat. Nanti bapak-bapak bisa berkoordinasi dengan Ibu, bapak-bapak narasumber, yaitu tentang masalah yang ada di lingkungan RT RW kalian. Dan kami juga di sini mengucapkan banyak terima kasih
Umum tentang peran Linmas dalam pencegahan pelanggaran penegakan perda. Saya buka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekem, Pak kasih pemerintah. Saya mau izin untuk berdiri di depan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Heni Hermayanti. Jabatan saya di Polsek Serpong sebagai Kanit Bimas. Hari ini saya didampingi sama dua anggota saya. Sebenarnya satu, kalau yang satunya itu perwakilan saya. Yang punya wilayah. Satunya Pak Duperi dan satunya yang punya wilayah. Yang punya wilayah Pondok Jagung. Kapolri Pondok Jagung. Berarti jabatan Kanit Bimas itu tidak ada apa-apanya, gitu kan? Karena bagi Kamtimas itu, menurut Kapolri itu adalah Kapolri di kelurahan. Tepuk tangan dong buat Kapolri di kelurahan. Ada yang belum kenal? Belum. Ada yang belum kenal dengan Pak Imam? Belum. Belum. Ayo Pak Imam. Belum. Dong. Tanya statusnya gimana statusnya? Saya kalau untuk berdiri biar kenal. Ayo dong. Ada RT baru yang belum kenal ya? Baik. Jabatannya lebih tinggi dari saya. Baik, tadi Pak Kasih Trantip atau Pak Suni lupa menyampaikan. Ya kan? Kalau kata Pak Suni itu ada pepatah. Benar Pak Suni ya? Ikan sepat, ikan gabus, kata Pak Suni. Cakep. Dan jangan ada ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele. Benar kan Pak Suni ya? Baik. Sebenarnya kalau untuk materi yang saya sampaikan itu Betty. Kalau kata Pak Kabir itu beda-beda tipis. Betty kan? Beda-beda tipis. Betty. Ya Pak Kabir ya? Betty. Untuk masalah Linmas, kemungkinan nanti saya hanya menyampaikan sedikit, nanti akan dilengkapi sama Pak Kabir. Ya Pak ya? Bantu saya dong Pak. Pak Kabir selalu begitu, ladies first katanya kan. Semua pada tegang, jadi harus dicairkan. Apa yang dicairkan Pak Kabir? Boleh. Monggo kita mulai. Saya ngambil materinya, ngambil singkat-singkat saja untuk materinya. Lanjut Mas. Baik, ini Linmas berdasarkan peraturan pemerintahan dalam negeri di sana nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat atau Linmas. Matiin aja Pak. Nah, biar kelihatan. Ih, cakep dia. Cakep banget ini tidur. Baik, perlindungan masyarakat atau Linmas adalah suatu keadaan dinamis di mana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan. Kegiatannya apa saja? Di sana ada penanganan bencana, guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana yang terjadi, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Jelas ya Pak? Panjang ya? Makanya saya ambil sedikit-sedikit nih. Lanjut.
Anggota Linmas, warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Linmas. Salah satu syarat menjadi anggota Linmas adalah warga negara Republik Indonesia. Yang jadi pertanyaan, apakah warga negara asing boleh menjadi anggota Linmas? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Kalau kata Pak Kabit, boleh nggak Pak? Gimana Pak? Nah, benar. Tepuk tangan dong buat Bapak. Buat siapa Pak? Bapak? Pak RW. Nanti minta hadiahnya sama Pak Kapolri ya. Benar. Jadi kalau seandainya ada warga negara asing yang ikut mendaftar menjadi anggota Linmas, diperbolehkan dengan catatan seperti kata Pak RW, sudah mempunyai KTP Tangsel, kata Pak RW. Berarti secara negara sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Berarti warga negara asing boleh, tetapi sudah sah menjadi warga negara Republik Indonesia. Baik, lanjut. Tugas Linmas, karena banyak, saya di sini hanya mengambil ini saja. Poin nomor 5, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan Linmas. Itu poin yang saya ambil. Karena kalau yang pemilu, TPS, itu nanti global, pembahasannya panjang kali lebar sama dengan luas. Lanjut. Alih harga ya. Bikin jalannya cibur ya. Di sana ada definisi Linmas. Linmas tadi sudah saya sampaikan di depan, berarti kita lewat ya. Terus di sana belum Pak, warga masyarakat. Warga masyarakat adalah bagian dari suatu negara atau elemen penting dari suatu pemerintahan. Sudah jelas. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi sama dan tinggal, catatannya, dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama. Contoh, kalau Linmas itu harus warga yang tinggal di kelurahan tersebut. Contoh kelurahan Pondok Jagung. Warga yang mau menjadi anggota Linmas di luar Pondok Jagung itu tidak bisa masuk syarat menjadi anggota Linmas. Lanjut. Nah, ini yang disampaikan Pak Ewe tadi, dikatakan rakyat jika telah disahkan oleh negara yang ditempatinya dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Anggota Linmas adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat. Berarti tidak ada paksaan, secara sukarela, ikhlas demi bangsa dan negara. Merdeka. Merdeka. Lanjut. Merdeka. Pak Kabit kurang semangat. Ulang lagi dong. Merdeka. Ibu nggak merdeka nih, karena di kanan dan kirinya ibu, kanan kiri depan belakang itu cowok semua kan, jadi ibunya nggak bisa merdeka. Ibu salah, ibu duduk di sana berarti sama dengan duduk di sarang penyamun. Baik, di sana ada fungsi Linmas, saya ambil poin-poinnya saja. Fungsi Linmas, perbantuan kepada Pemda, kepolisian dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta perbantuan kepada
TNI dalam upaya pertahanan negara, serta perbantuan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan desa atau kelurahan. Jadi kalau seandainya ada anggota Linmas di tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, kalau ada, saya ambil contoh, kalau ada pesta pernikahan, monggo Linmas dilibatkan sebagai salah satu upaya pertahanan negara. Tapi negara di tempat RT tersebut yang mengadakan pesta, ya hajatan. Lanjut. Linmas di sini saya lewatin karena kalau menjaga keindahan kota kayaknya enggak ya. Menjaga kebersihan. Baik, di sini tadi seperti yang sudah saya sampaikan, di sini ada koordinasi dengan instansi terkait, TNI dan Polri, koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota Madia, tetapi melalui pihak kelurahan. Tidak bisa Linmas langsung ke kabupaten atau kota Madia tanpa melalui kelurahan. Berarti harus koordinasinya berjenjang dari bawah, tengah, atas. Kalau di dalam kepolisian itu namanya HTCK. HTCK apa Pak Ferry? Hubungan tata cara kerja. Kalau dukungan sarana dan prasarana kayaknya nanti disiapkan sama kelurahan. Benar Pak Seto? Betul. Lanjut. Di sini ada keamanan, ada artisan Linmas, surety, safety, peace dan ketertiban. Monggo dibaca. 1 menit. Cukup. Ini benar-benar ikan sepat, ikan gabus. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh kegiatan Linmas pada saat itu, pada masanya. Kalau masa sekarang, kata Pak Kabid, bajunya berubah dari hijau menjadi abu-abu. Tepuk tangan dong buat Pak Kabid. Lanjut lagi. Terima kasih. Ikan sepat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linmas Polsek Serpong, dan selanjutnya mohon untuk disimak terkait dengan penyebaran perda oleh Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Tangerang Selatan kepada Bapak Muhammad Muhsin. Disilakan. Semangat pagi buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kanit, Lima satu-satunya Kanit ya di Tangsel. Pada dua pemulang ya. Yang saya hormati Pak Suni, Kasih Trantib, Pak Sekel, Pak Kasih Pemerintahan dan Ketua Umum, serta seluruh peserta diskusi terkait peran anggota Linmas dalam pencegahan pelanggaran peraturan daerah. Izin saya berdiri Pak ya. Salah semangat, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Izin bapak-bapak dan ibu. Ikan bawal, ikan apa Pak? Ikan bawal, ikan lele. Lebih awal, jangan bertele-tele. Oke, izinkan hari ini saya diberikan kesempatan diskusi dengan para tokoh masyarakat Pondok Jagung dalam hal Linmas. Saya sendiri bukan orang Linmas. Saya kebetulan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan. Hanya saja memang anggota Linmas dengan penegakan peraturan daerah ini beririsan, saling membutuhkan. Masyarakat butuh Pol PP butuh banget sama masyarakat. Saya tanya dulu di anggota Linmas, coba tanya anggota Linmas. Belum dibentuk? Enggak apa-apa, baru waktu. Baru satu. Anggota Linmasnya baru satu yang udah terdaftar. Oh, 25 kali. Oh, 25. Tapi yang hadir
Selipung. Sehingga saya sering borang di dapur. Ya nggak apa-apa. Tapi di sini Pak RT. Ini ada Merah. Ya. Karang Taruna. Oke. Ya. Kita ulas sedikit tentang Limas. Tadi sudah beberapa disampaikan Bu ini ya. Jadi nanti yang sudah disampaikan Bu ini kita lewati. Bang, lanjut. Nah, lampu. Silau. Ya. Bicara pemerintah daerah, teman-teman RT dan anggota Limas tentu paham ya bahwa kita pasti pemerintah daerah yang punya visi dan punya misi. Nah ini visinya, ini misinya. 1 menit, apa 30 detik gue ini? Ya 30 detik silakan baca. Ya, visinya terwujudnya Tangsel yang unggul menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan sosial. Ya, dan misinya membangun sumber daya, infrastruktur, membangun kota yang lestari dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjut ini. Ya, ini kita Pondok Jagung bersebelahan sama kota Tangerang dan bersebelahan dengan kabupaten. Lanjut. Ya, ini lanjut, jumlah penduduk kita sudah 1,376. Lanjut. Tadi sudah disampaikan Bu ini ya. Kita lanjut. Nah ini juga sudah disampaikan Bu ini, kita lanjut. Disampaikan Bu ini, kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nah ini peran Satgas Linmas dan Satlinmas di masyarakat. 1. Ya. Makanya nanti dibentuk Pak ya, setiap RT kalau bisa ada 1 anggota Linmasnya. Ada, oke. Anggota Linmasnya nanti didaftarkan. Pak Lurah, makasih ya. Daftarkan linknya ada ya. Nah nanti linknya ada, nanti dipin kartunya. Nah Pol PP saat ini sedang memperjuangkan bagaimana teman-teman Linmas itu dapat A, B, C, D, dan E. Karena kita sedang merumuskan bahwa teman-teman Linmas ini dapat perhatian yang lebih dari saat ini, ya, begitu. Jadi jangan sampai kagak didaftarin Pak ya. Kalau PRT-nya udah dapat 1.500.000 besok Linmasnya dapat lagi 5 juta gitu. Amin Pak ya. Nah, Linmas itu peran 1 sebagai unsur pemerintahan yang dekat dengan masyarakat. Kalau teman-teman Satpol PP jumlahnya terbatas. Ya, dan nggak mungkin ikut ngopi setiap hari di lingkungan yang kecil di RT. Makanya permasalahan di masyarakat yang lebih paham, yang menjadi garda terdepan adalah anggota Linmas. Ya, di situ ada potensi dugaan pelanggaran ketertiban masyarakat, di situ ada potensi ya keamanan, di situ ada potensi bencana. Yang paham dan sangat lebih mengerti adalah teman-teman di Linmas. Oke. Tadi sebagai garda terdepan untuk membantu Pak memelihara keamanan, berarti koordinasinya kemana? Polres, ke Kapolri. Pak Kapolri mana Pak Kapolri? Nah, jadi bicara kalau ada potensi gangguan keamanan, jangan sungkan telepon langsung Pak Kapolri Pondok Jagung, izin informasi koordinasi ya. Lalu juga sebagai apa, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bicara Trantibum itu adanya di Pol PP, adanya di teman-teman kasih, kalau di kelurahan itu kasih pemerintah dan Trantibum, kalau di kecamatan ada kasih Trantib ya, itu koordinasi. Contohnya apa? Bicara Trantibum, kalau keamanan nanti Bu ini aja saya ya. Nah, Trantibum misalkan ada dugaan pelanggaran peraturan daerah dalam hal misalkan tempat atau kos-kosan kontrakan dugaannya dijadikan tempat asusila ya, itu kan ada tuh perda itu koordinasi. Jangan cuma di jalanan diomongin aja atau langsung diserbu gitu, jangan, nanti nggak tertib. Sebaiknya lapor ke Trantib, nanti dari kasih pemnya itu berlapor ke Pol PP untuk kita melakukan langkah-langkah yang indah ya, kan nggak segala-galanya dengan kekerasan ya atau represif gitu ya. Tapi kita lakukan dengan langkah-langkah yang indah.
atau misalkan pelanggaran dugaan bangunan gedung, ya tetangga ada yang ngebangun tapi gara-gara ini membahayakan, izinnya belum ada, berarti bicara terantibung tuh, lapor ke BPSP. Oh ada pengelolaan sampah, oh ada pabrik, tiba-tiba ada orang bikin batching plan. Ini sekarang lagi rame nih batching plan, ya Bu Heni ya. Jadi Pol PP manggil, teman-teman Polres juga manggil. Nah ini bicara ketertiban itu kita harus koordinasi. Yang lebih paham dan mengerti awal adalah teman-teman Linmas, Pak RT lebih paham. Jangan sampai misalkan ada pabrik udah jadi nih, orang udah kerja baru laporan. Itu kan kadang-kadang kita sulit tuh. Ada yang kerja orang Pondok Jagung. Yang kerja ada 50 orang bikin konveksi. Ya kan? Izinnya belum turun, Pol PP suruh nutup. Karena kita bingung tuh. Satu sisi ada warga yang kerja, anak, istri, bapak, ibu yang harus dia hidupi. Satu sisi lagi, ini dia tempatnya salah nih, karena belum izin. Ya, tapi harus dipahami bahwa ketertiban menurut penerapan masyarakat atau pelanggaran perda itu bukan kejahatan, ya, bukan kriminal, tetapi dia administrasi sifatnya, ya, bukan perdata, administrasi. Jadi ketika bicara administrasi tinggal benahi aja administrasi. Oh kalau memang belum ada izinnya, suruh ngurus izin dan sebagainya. Bagaimana tetap masyarakatnya juga terlindungi, ya, terus juga yang kerja juga bisa berkehidupan dan sebagainya. Jadi tidak bisa serta-merta kita melakukan oh kalau dia ngebangun langsung kalau sudah ada yang kerja gitu langsung dipidana, ya juga gitu. Tapi bagaimana ambil langkah-langkah yang lebih baik, yang kondusif. Lalu juga tadi sebagai unsur yang mengetahui potensi-potensi tadi, potensi pelanggaran peraturan daerah, potensi bencana alam dan sebagainya. Ya tadi kalau di Pondok Jagung Timur, alhamdulillah ya banjir nggak ada. Ya ini Pondok Jagung ya, Pondok Jagung banjir nggak ada. Alhamdulillah. Tapi kan tetangga-tetangga kita kadang ada tuh di Bila Bintaro, misalkan Pesona di Setu, Keranggan. Nah, memang kita berharap juga teman-teman Linmas itu bersatu. Ketika ada tetangga kita yang lagi kecubit, ya kita ngerasain sakitnya. Ada bencana di Keranggan, teman-teman dari Linmasnya Pondok Jagung atau Serpong Utara bahu-membahu bantu di sana bersama Satpol PP, kan bidang Linmasnya ada juga. Kita sering tuh ada kadang-kadang misalkan ada kita nyari korban gitu kan, tenggelamnya kali mana nih nyambung nih dari Ciputat kemarin nyambung nggak? Di Sadane misalkan, di Sadane kan nyambung nih, yang tenggelam orang Setu. Ya teman-teman Linmas bisa bantu juga bagaimana cari informasi dan sebagainya. Apalagi nanti kalau sudah terdaftar sebagai anggota Linmas di Pol PP itu ada pembinaan, ada pelatihan. Mungkin nanti ada pelatihan bencana alam, ada pelatihan dapur umum mungkin, karena kan ada fungsi sosial ya. Ketika ada masalah-masalah sosial, Linmas itu harus hadir, bantu masyarakat. Ya, artinya mungkin kalau bicara Pak Kiai baru sebatas doa nih, tapi kalau teman-teman Linmas juga bukan lagi doa, laksanakan langkah-langkah itu. Lanjut, sudah cukup dibaca. Lanjut. Ya, ini pemberdayaannya ya, nanti di Kota Tangerang Selatan ya. Lanjut. Oke. Kan tadi ikan sepat, ikan gabus, jangan makan lele. Biar cepat, biar bagus, jangan bertele-tele. Begitu ya. Jadi Linmas nih satu. Linmas itu garda terdepan permasalahan bisa dituntaskan di awal, belum besar masih kecil udah bisa dituntaskan. Dengan apa? Hadirnya Linmas di daerah. Linmas ini fungsinya apa saja? Perannya apa saja tadi? Satu, terkait dengan kebencanaan. Yang kedua, terkait dengan pertahanan. Bicara pertahanan koordinasi dengan teman-teman TNI. Tiga, bicara mengenai apa? Keamanan, membantu keamanan. Berarti koordinasinya dengan teman-teman kepolisian. Yang keempat adalah terkait dengan
Trantibum, ketentraman umum dan ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Berarti koordinasinya dengan siapa? Pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau di kelurahan ada kasih pemerintahan dan Trantibum, kalau di kecamatan ada kasih Trantib, kalau di Tanselnya dengan Satuan Polisi Pamung Praja. Oke, Bapak-bapak, untuk diskusi lebih lanjut, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.